Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Kasus demam berdarah di Karangasem meningkat. Warga meminta pengasapan digencarkan. Warga di desa Bukit Karangasem menggelar tradisi Nyegara Gunung yang diikuti umat Hindu dan warga Muslim. Kerajinan sarung keris khas desa Batuan Gianyar laris manis di pasaran. Kasus demam berdarah di Kabupaten Karangasem meningkat dan warga meminta Dinas Kesehatan menggencarkan pengasapan atau fogging. Fogging selama ini banyak dilakukan di daerah yang banyak kasus demam berdarah atau daerah endemi. Namun warga meminta Pemkab dalam hal ini Dinas Kesehatan juga gencar melakukan fogging di daerah yang berpotensi muncul demam berdarah seperti di seputaran kota Amlapura. Apa tanggapan masyarakat, Pak? Ya, semua Pak. Bagus ya. Mudah-mudahan nggak ada DB gitu. Sebelumnya pernah ada kasus DB di sini, Pak? Ada sih. Berapa, Pak? Ada yang kena DB di sini? Satu. Anaknya kena 1 ya? Sudah sembuh? Sudah. Setiap bulannya kasus DBD di Karangasem terus meningkat. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Karangasem, sejak bulan Januari terjadi 25 kasus, Februari 57 kasus, Maret 106 kasus, dan selama bulan April tercatat 38 kasus. Masyarakat diminta waspada dan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Saat ini beberapa komoditas penting di Kabupaten Badung mulai merangkak naik. Harga gula pasir misalnya, dari pantauan di pasar tradisional Desa Adat Dalung Padang Lui, Tuke mulai naik. Harga gula jenis cor atau gula biasa yang sebelumnya Rp16.000, kini naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Harga gula premium sebelumnya Rp17.000, kini naik menjadi Rp19.000 per kilogram. Agar tidak rugi, pedagang gula di pasar tradisional ini mulai mengurangi penjualan gula karena pembeli berkurang. Gula cor yang timbangan 18, kalau yang premiumnya 19. Ini mulai kapan Bu harga dirasakan udah mulai ada kenaikan? Semenjak hari raya. Hari raya? Iya. Itu naiknya setiap hari atau per minggu ini berapa ribu Bu? Gini sih, paling 1.000 naiknya. 1.000? Iya. Kalau sebelumnya berapa bisa rata-rata harga gula Bu? 17. 17 ya? Iya, 17, 16 gitu. Kalau sebelum kenaikan berapa kilo dapat menjual Bu? Paling seminggu 2 sak gitu. Kalau sekarang Bu, sejak kenaikan? Kalau sekarang ya 1 sak. Sekarang kan naik Bu, ya, memberatkan Bu? Ya lumayan memberatkan. Bu, selaku pedagang lalapan, berapa kilo Bu habis gula per hari Bu? 3 kilo. 3 kilo ya? Itu untuk keperluan apa Bu? Ya untuk es jeruk, es jeruk yang banyak. Ini Bu, tahu kenaikannya mulai kapan Bu? Sebelum hari raya itu. Sebelum hari raya. Bagi Rumina dan pedagang lainnya, naiknya harga gula cukup memberatkan, apalagi makanan yang mereka jual menggunakan gula yang banyak. Pedagang dan penjajah makanan khawatir harga gula masih akan naik dan meminta pemerintah menstabilkan harga. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Harga beras di sejumlah pasar di Kabupaten Jemberana terpantau turun sejak Selasa 23 April lalu.
Turunnya harga beras melegakan para pedagang beras di pasar relokasi dan Ijo Gading karena bisa menaikkan omset mereka. Saat ini pasokan beras mulai melimpah karena panen raya di beberapa lokasi di Kabupaten Jemberana, sehingga harga beras khususnya premium rata-rata turun sekitar Rp1.000 per kilogram. Harga berasnya mulai habis lebaran sudah mulai menurun. Berapa selisihnya? Selisihnya yang biasanya 16 sudah 14.000. 15.000, yang 15 sudah 14.000. Penyebabnya penurunan. Penurunan karena panen. Bukan panen raya. Namun turunnya harga beras tidak diikuti harga cabai dan bawang merah yang justru naik sejak 2 hari lalu. Menurut pedagang, pasokan cabai dan bawang saat ini menurun karena pengaruh musim hujan sehingga panen tidak maksimal. 45.000, kelompok gedenya 45.000, kelompok kecilnya 40. Kalau tomatnya sudah agak turun gitu. Iya, agak turun. Itu selisih turunnya berapa ya? Kalau tomatnya sudah sekarang 25.000, cabai bisa 5.000 gitu. Kenaikannya ya? Itu sejak kapan ya? Lagi 2 hari. Harga cabai naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara bawang merah naik dari Rp40.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Dan untuk bawang putih harganya sejauh ini masih stabil di kisaran Rp45.000 per kilogram. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. KPU Provinsi Bali hingga saat ini belum bisa menetapkan anggota DPD dan Legislatif DPRD dan Provinsi Bali karena masih harus menunggu surat penggantar buku register perkara konstitusi atau BRPK. Sesuai aturan, usai penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, KPU RI selanjutnya akan mengeluarkan buku register perkara konstitusi atau BRPK. Dengan modal BRPK ini, KPU Provinsi bisa melanjutkan tahapan selanjutnya. Ketua KPU Provinsi Bali Ideo Agung Gedeli Dartawan mengatakan jika ada anggota legislatif yang masuk dalam BRPK, maka yang bersangkutan tidak bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten dan Provinsi itu akan dikeluarkan BRPK, Buku Register Perkara Konstitusi. Yang tidak termasuk di dalam buku register itu tentu boleh melanjutkan dengan akan diterbitkannya surat KPU RI untuk melanjutkan tahapan, yaitu tahapan penetapan jumlah kursi, perolehan jumlah kursi dan penetapan calon terpilih. Nah, setelah itu baru kita yang akan menindaklanjuti menetapkan itu. Kendati Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan perkara sengketa pemilu, KPU Provinsi Bali belum bisa memastikan kapan MK akan mengeluarkan BRPK untuk Pileg Provinsi Bali. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.